Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar, Nak? Dengar, Mem. Dengar, Nak? Dengar, Mem. Tapi agak Jelas? terputus. Enggak? Jelas? Suara Mem. Kayak Yang jelas. terputus? Terlalu kecil suara saya? Mem. Udah? Udah, Mem. Oke. Baiklah, kemarin kita kan sudah mempelajari yang namanya teks prosedur ya. Jadi, segala macam bentuk teks itu kita akan mempelajari bagaimana cara penulisannya. Udah? Oke, jadi saya akan memberikan materi untuk penulisan di dalam bahasa Indonesia, aturan-aturannya sesuai dengan UKBI. Jadi pertama saya akan memberikan tentang bagaimana penulisan sesuai dengan penulisan UKBI yang itu huruf kapital ya. Yang pertama adalah penggunaan huruf kapital yang dipakai untuk unsur nama orang dan julukan. Jadi bukan hanya nama orang saja, julukan juga. Apabila julukan itu kalian tujukan kepada orang. Saya ulangi, kalau nama kan sudah biasa kalian menggunakan dengan huruf kapital, yaitu huruf kapital di awal suku kata pada nama. Misalnya Dewi Sartika huruf kapitalnya di huruf D dan Sartika huruf kapitalnya yang terdapat di huruf S. Nah, julukan juga kalian harus menggunakan huruf kapital apabila julukan tersebut kalian gunakan untuk nama orang. Contohnya Jenderal Kancil. Jadi dia tetap menggunakan huruf kapital. Ini catatan. Jadi huruf kapital itu tidak semua untuk nama itu dipakai dengan huruf kapital. Jadi kalau nama jenis, satuan ukuran itu tetap menggunakan huruf kecil. Seperti yang telah kalian lihat itu, ada ikan mujair, mesin diesel, 5 ampere, 10 volt, itu semuanya menggunakan huruf kecil. Tapi ketika kalian pernah mendengar mujair itu untuk sebutan nama orang, julukan, nah mujair itu menggunakan huruf kapital. Balik lagi dia ke atas, kalau dia digunakan untuk orang, dia tetap menggunakan huruf kapital. Kemudian ini, untuk nama bin, binti, ini tidak menggunakan huruf kapital. Huruf kapital tidak dipakai untuk bin,
dan binti atau boru. Nah, kalian kan punya itu biasanya boru siahaan. Pokoknya yang nama-namanya boru, binti itu tidak menggunakan huruf kapital. Oke, saya lanjut ya. Nanti slide ini akan dikirim ke kalian. Jadi yang kalian seperti biasa sama saya, kalian catatlah yang seringkas-ringkasnya. Kemudian huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. Jadi setiap petikan langsung itu menggunakan huruf kapital setelah tanda petik 2. Walaupun dia di dalam sebuah kalimat. Dalam sebuah paragraf. Seperti kalian menulis novel atau cerpen, kalian membubuhkan di situ atau memberikan kalimat langsung, maka kalimat langsung itu wajib menggunakan huruf kapital setelah tanda petik. Dan perhatikan, untuk kalimat langsung, tanda baca yang mengakhiri kalimat tersebut berada di dalam kalimat langsungnya, bukan di luar. Kapan kita pulang? Tanda petik, kalimat, tanda tanya, baru tanda petik. Jadi bukan tanda tanyanya berada di luar dari kalimat langsung tersebut. Nah, kenapa di sini ada berhati-hatilah, Nak? Nak, di situ kan huruf kapital ya. Kenapa, Nak? Yujung kok lemah ya? Halo? Yujung Oke, lanjut ya. Berhati-hatilah, Nak. Nah, itu kenapa dia digunakan huruf kapital? Karena Nak di situ berfungsi sebagai sapaan. Jadi setiap kata yang berfungsi sebagai sapaan, biasanya kata sapaan ini selalu berada di kalimat langsung. Namanya menyapa, berarti dia berada di kalimat langsung itu menggunakan huruf kapital. Selamat pagi, Bu. Bu-nya di situ huruf B-nya huruf kapital. Karena Bu, Pak, Kak, Bang, itu bisa digunakan sebagai huruf kapital. Sebagai kata sapaan. Tapi kalau dia tidak berguna sebagai kata sapaan, dia tidak menggunakan huruf kapital. Kakak saya, hari ini kakak saya pergi ke sekolah. Itu bukan kata sapaan kakaknya. Berarti kakak di situ tetap menggunakan huruf kecil. Tapi kalau misalnya dia digunakan sebagai kata sapaan, misalnya, hari ini mau kemana, Kak? Nah, itu kan dia berada di kalimat langsung. Kak di situ huruf K-nya menggunakan huruf kapital. Paham ya? Kemudian perhatikan ini contoh terakhir. Besok pagi kata dia mereka akan berangkat. Perhatikan kata mereka, kenapa mereka di situ tidak menggunakan huruf kapital? Karena mereka di situ adalah sambungan dari kalimat langsung sebelumnya. Besok pagi, koma, ya kan? Dia disambung, tetapi dia terpotong dengan adanya kalimat, dengan adanya kata dia. Jadi dia tetap menggunakan huruf kecil karena dia sambungan dari kalimat langsung yang sebelumnya. Jadi mereka di situ menggunakan huruf kecil bukan huruf kapital. Huruf kapital sangat penting ya, kalian tahu untuk setiap teks itu pasti ada penggunaan huruf kapital. Jadi jangan sampai salah untuk penggunaan huruf kapital ini. Yang ketiga, yaitu huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata nama, agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan. Ini semuanya menggunakan huruf kapital. Saya rasa ini sudah sangat sering, seperti ini. Nah,
Penggunaan kata Al-Quran, kadang banyak mereka menggunakan huruf kecil. Jadi di sini sudah kalian tahu semua ya. Semua penggunaan huruf pada penulisan kata kitab menggunakan huruf kapital. Al-Quran, Alkitab, Weda, Injil, itu semuanya menggunakan huruf kapital. Saya pikir kalau untuk nama agama itu sudah biasa, pasti menggunakan huruf kapital. Kemudian seperti ini, nyamu, dia bertujuan untuk menyebutkan ketuhanan, maka dia juga menggunakan huruf kapital. Oke, lanjut ya. Berikutnya yaitu huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, dan akademik. Contoh ya. Ini Sultan. Ini belum saya edit semuanya. Sultan Hasanuddin Mahaputra. Yamin. Nah, ini menggunakan huruf kapital untuk sultannya. Haji juga menggunakan huruf kapital. Ini Raden Ajeng Kartini. Perhatikan semua gelar. Tapi kan di sini yang paling penting itu adalah ketika nama gelar itu diikuti nama, pasti semuanya menggunakan huruf kapital. Diikuti nama di belakangnya, nama orangnya, itu pasti menggunakan huruf kapital. Tapi kalau misalnya dia tidak diikuti dengan nama di belakangnya, berarti dia tidak menggunakan huruf kapital. Semua ya, Sultan, Raden, Doktor, Sarjana, itu kalau tidak ada nama orang di belakangnya tidak menggunakan huruf kapital. Kemudian, nah, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan sebagai sapaan. Selamat datang yang mulia. Nah, ini kan dia sebagai sapaan. Maka dia juga menggunakan huruf kapital walaupun di belakangnya tidak ada nama orangnya. Sama seperti kata sapaan yang tadi. Nah, Pak, Bu, itu kan dia berfungsi sebagai kata sapaan sehingga dia tetap menggunakan huruf kapital. Lanjut, yaitu untuk huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat. Coba perhatikan ya. Yang pasti ini semua di belakangnya harus ada nama orangnya. Kalau tidak ada nama orangnya, maka dia tidak perlu menggunakan huruf kapital. Ada yang ingin bertanya sampai di sini? Paham? Pas? Biar saya lanjut. Lanjut ya. Nah, perhatikan ini. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, bahasa, dan nama geografis. Udah ya, perhatikan. Bangsa Indonesia, suku Dani, bahasa Bali. Tapi ketika dia digunakan sebagai kata dasar yang mendapatkan imbuhan, maka kata-kata nama-nama bangsa tersebut, suku bangsa tidak menggunakan huruf kapital. Contohnya, pengindonesiaan, keinggris-inggrisan, kejawa-jawaan, itu tidak menggunakan huruf kapital.
Oke, lanjut. Tapi kalau misalnya dia, ini ada catatan di bawahnya, huruf pertama nama geografis yang bukan nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital. Misalnya berenang di danau, belayar ke teluk, mandi di sungai. Nah, ini tidak menggunakan huruf kapital. Slide-nya nggak nampak, Mem. Oh ya? Sebentar ya. Biar saya share ulang. Udah? Udah kelihatan? Udah, Mem. Udah? Oke. Nah, ini kalau dia yang kedua, yaitu huruf pertama nama diri geografi yang dipakai sebagai nama jenis tidak ditulis dengan huruf kapital. Contohnya jeruk Bali. Nah, Bali di situ kan seharusnya dia nama kota, tapi karena dia nama jenis, dia tidak menggunakan huruf kapital. Kemudian kacang Bogor. Dan ya, kacang Bogor dia tidak menggunakan huruf kapital karena dia nama jenis. Tapi kalau misalnya lihat yang contoh terakhir, dia bukan nama jenis tapi asal. Batik Pekalongan, batik Solo, batik Yogyakarta itu bukan nama jenis tapi dia nama asal. Yogyakarta, Pekalongan, Cirebon itu sebagai asal, dia tetap menggunakan huruf kapital. Paham ya? Nah, saya tanya, kacang sihobunya kapital atau tidak? Ayo, satu orang. Kacang sihobunya kapital enggak? Enggak, Mem. Apa? Ayo, coba pikirkan. Iya, Mem. Nah, kenapa iya? Siapa nih yang iya? Iya, Rizky ya? Iya, Mem. Nah, Rizky kenapa iya? Karena kalau kacang sabuk itu sabuknya asal dari kacangnya, Mem. Asal tempatnya, bukan jenis kacangnya. Kacang Bogor? Ha. Ayo. Ayo, Dian, ada jawaban? Enggak, Mem. Jadi, saya tanya lah, kacang Bogor ada nggak nama latinnya? Kalian belajar biologi kan? Fikri? Kacang Bogor, Mem. Nama kacang, Mem. Cuma nama Ya, kacang jenis Bogor karena dia kacang-kacangan, banyak Mem. di Bogor. Jenis kacang, Mem. Buku cuma sebutan enggak ada rinciannya. Geografis dong. Raisa?
Kalau si hobuknya itu nama tempat berarti geografis dong, Mem. Kapital dong. Tapi kalau jenis nggak tahu juga, Mem. Makanya saya tanya tadi, kacang Bogor itu ada nggak nama latinnya? Ada, Mem. Kacang sihobuk ada nggak? Nggak pernah dengar. Ada? Iya, kacang Bogor itu nama latinnya Fonzi, apapun namanya ini. Pokoknya dia punya nama latin lah. Fonzi subterranea. Itu nama latin kacang Bogor. Berarti kacang Bogor masuk ke dalam jenis kan? Makanya dia Bogor itu huruf kecil. Tapi kalau kacang Kecil, Mem. sihobu, mie Aceh yang biasa kalian cari-cari di Medan itu, nah itu Acehnya tetap pakai huruf Kapital. kapital. Kenapa? Karena Aceh dan sihobu mewakili dari daerah geografis. Nama tempat. Makanya dia tetap menggunakan huruf Kapital. Hei, di situ. Ada pertanyaan sampai sini? Nah, itu yang di atas. Macam-macam gula. Gula Jawa. Jawanya tidak menggunakan bahasa, tidak menggunakan huruf kapital. Nama yang disertai nama geografis, lihat seperti gula Jawa, kunci Inggris. Inggrisnya tidak menggunakan huruf kapital, walaupun di situ ada kata Jawa dan kata Inggris, karena dia bukan berfungsi sebagai geografis. Jadi nanti kalau ada penulisan-penulisan seperti ini, tolong diperhatikan penggunaan huruf kapitalnya. Paham ya? Ada pertanyaan? Nggak ada? Saya, Mem. Nggak ada lagi pertanyaan, Nak? Saya, Mem. Monica. Kalau misalnya dia kayak mengatakan sebuah kayak sungai, Mem, atau kayak sebuah bangunan, itu tetap pakai huruf kapital. Maksudnya sungai? Kayak misalnya sungai Nil, Mem. Itu sungainya S-nya Iya. kapital. Itu kan tadi ada di nama geografis, Nak, seperti Danau Toba. Kalau dia diikuti dengan nama nama tempatnya, berarti dia pakai huruf kapital. Sungai Nil, S-nya huruf kapital, Nilnya juga huruf kapital. Tapi kalau dia tidak diikuti dengan nama tempatnya, berarti dia tetap huruf kecil. Saya mandi di sungai, melihat danau yang indah. Berarti sungainya huruf kecil, danaunya juga huruf kecil. Sebenarnya ada rumusnya. Setiap dia diikuti dengan nama orangnya, nama tempatnya, berarti dia huruf kapital. Seperti yang Sultan tadi, seperti danau tadi. Yang paling penting kalian ingat apa? Ada di belakangnya. Kalau nggak ada, berarti dia huruf kecil, kecuali dia menggunakan kata sapa, digunakan sebagai kata sapaan. Ya kan? Seperti Bapak Presiden. Soekarno, berarti bapaknya huruf kapital. Oke, sampai sini pertemuan kita. Nanti kalau ada lagi yang mau dipertanyakan, boleh langsung ke psikologi saya. Nanti saya share. Kalian lanjut ke Bu Eka. Sampai sini pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.